Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya orang yang pinter banget sekalipun kadang bisa mengambil keputusan yang ya ampun buruk banget? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas pertanyaan itu berdasarkan buku keren dari Michael Mauboussin, Think Twice. Logikanya sih iya kan? Tapi ternyata bukti-bukti yang ada justru menunjukkan cerita yang sama sekali berbeda dan jujur aja cukup mengejutkan. Oke, kita mulai dari sebuah cerita yang ironis banget. Saking ironisnya, ini kedengaran kayak lelucon. Tapi ini kejadian nyata loh. Jadi gini, ada seorang psikolog namanya Stephen Greenspan. Dia ini mendedikasikan seluruh karirnya buat meneliti kenapa orang bisa gampang ditipu. Dia bahkan loh nulis buku tentang cara menghindari penipuan. Nah, di bulan yang sama persis saat bukunya terbit, sebuah skandal keuangan raksasa terbongkar. Ya, skema Ponzi legendaris dari Bernard Madoff. Dan disinilah bagian paling gilanya. Salah satu korbannya, Stephen Greenspan sendiri. Sang ahli kenaifan ini justru jadi korban salah satu penipuan terbesar dalam sejarah. Ini bukti nyata kalau kecerdasan aja nggak cukup buat melindungi kita dari keputusan yang fatal. Intinya apa? Ternyata, kita semua ini punya semacam pengaturan pabrik yang cacat di otak kita. Maksudnya, otak kita ini nggak didesain untuk menghadapi masalah-masalah super kompleks di zaman sekarang. Artinya, siapapun termasuk kita bisa banget jatuh ke perangkap berpikir yang sama. Oke, sekarang ayo kita bongkar mitos yang pertama. Keyakinan kalau kita ini makhluk yang super rasional dalam mengambil keputusan. Secara alami, kita tuh cenderung pakai yang namanya pandangan dari dalam. Kita fokus banget sama detail-detail unik dari masalah yang lagi kita hadapi. Padahal, kekuatan sebenarnya itu ada di pandangan dari luar, yaitu dengan melihat data statistik, lihat apa yang terjadi di kasus-kasus serupa sebelumnya. Biar lebih kebayang, coba kita lihat kasus kuda pacu bernama Big Brown. Waktu itu, semua orang yakin dia bakal menang Triple Crown. Pelatihnya, Rick Dutrow, bilang dia pede banget, nggak nemu cacat sedikit pun. Nah, ini contoh klasik pandangan dari dalam. Tapi, begitu kita coba pakai pandangan dari luar dan lihat datanya, ceritanya jadi beda banget. Coba deh lihat angka-angka ini. Kalau dibandingin sama juara-juara sebelumnya, skor Big Brown ini, ya, kelihatan biasa aja kan? Nggak ada yang spesial. Dan hasilnya? Big Brown finish di urutan paling belakang. Bikin sejarah sih, tapi bukan sejarah yang seperti itu yang diharapkan. Oke, dari situ kita lanjut ke mitos kedua, yang sering banget kita yakini kalau para ahli itu pasti paling tahu segalanya. Coba tebak, di tahun 2005, siapa yang prediksinya lebih akurat soal penjualan liburan di Best Buy? Apakah tim ahli internal perusahaan atau ratusan karyawan biasa? Oke, tim ahlinya keren juga. Prediksi mereka akurat 93%. Angka yang tinggi kan? Kelihatannya sulit dikalahkan. Tapi, coba tebak hasil prediksi dari ratusan karyawan tadi. Akurasinya 99,9%. Hampir sempurna, cuma meleset sedikit banget. Wow! Nah, fenomena ini disebut expert squeeze. Intinya, di dunia yang makin canggih ini, prediksi dari para ahli nilainya makin tergeser sama model data dan kecerdasan kolektif. Ternyata, kerumunan orang atau bahkan algoritma seringkali bisa lebih akurat dari spesialis yang paling berpengalaman sekalipun. Nah, ini nih yang mungkin paling bikin kita mikir. Mitos ketiga, gagasan kalau setiap pilihan yang kita buat itu murni 100% dari diri kita sendiri. Bener nggak ya? Pernah dengar eksperimen konformitas Asch? Jadi, dalam eksperimen ini, sepertiga partisipan rela setuju sama jawaban kelompok yang jelas-jelas salah. Dan yang lebih gila, hasil pindaian otak menunjukkan kalau tekanan dari kelompok itu benar-benar mengubah apa yang mereka lihat. Persepsi mereka benar-benar berubah. Ada lagi studi lain yang menarik. Di sebuah toko, saat musik Prancis diputar, penjualan anggur Prancis meroket. Pas musiknya diganti jadi musik Jerman, giliran anggur Jerman yang laris manis. Anehnya, 86% pembeli bilang musik sama sekali nggak mempengaruhi pilihan mereka. Mereka nggak sadar. Poinnya apa? Lingkungan di sekitar kita, mulai dari orang lain sampai hal sepele kayak musik latar, ternyata terus-menerus mengarahkan keputusan kita, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Oke, jadi kalau otak kita punya cacat bawaan dan situasi di sekitar kita punya pengaruh sekuat itu, terus kita harus gimana dong? Apa kita pasrah aja? Jawabannya bukan dengan menghilangkan ketidakpastian, itu mustahil. Tapi kita bisa membangun proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Pertama, persiapan. Kita harus sadar dan belajar dulu soal jebakan-jebakan mental ini. Kedua, pengenalan. Saat menghadapi masalah, coba kenali ini tipe masalah apa dan risikonya apa aja.
Terakhir, penerapan. Gunakan alat bantu mental yang tepat untuk meminimalisir kesalahan. Dan kalau ada satu hal yang paling penting untuk dibawa pulang dari sini, ini dia. Di dunia yang serba tidak pasti, fokuslah pada kualitas proses pengambilan keputusan Anda, bukan pada hasilnya. Karena hasil bisa dipengaruhi keberuntungan, tapi proses yang baik akan meningkatkan peluang kita dalam jangka panjang. Jadi, setelah mendengar semua ini, keputusan apa nih yang bakal Anda pikirkan 2 kali mulai hari ini? Karena langkah pertama untuk mengambil keputusan yang lebih baik adalah dengan menyadari bahwa kita memang perlu berpikir sekali lagi.